Sahabat Indonesia, secara pribadi saya menyarankan pada Pak Rizal Ramli untuk kembali ke marwahnya dia sebagai akademisi. Jangan suka menyebarkan hoax, jangan suka menyebarkan fitnah, jangan suka menyebarkan narasi yang akhirnya menjadi bumerang buat Anda sendiri. Nah, apa pertanggungjawabannya sebagai akademisi? Katanya doktor, ahli ekonomi, kok menyebarkan hoax? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini khusus saya menyoroti pola tingkah ekonom senior katanya yang bernama Dr. Rizal Ramli. Saya agak bingung saya mengucapkan nama ini karena beliau ini sangat kontroversial dan sangat kuat aromanya haus kekuasaan. Tapi kita lihat rekam jejak beliau, tidak pernah tuntas menjabat menjadi menteri apapun. Di era Gus Dur sama, kemudian di era Presiden Jokowi pun menjadi Menko Kemaritiman juga hanya sesaat gitu ya. Artinya apa? Kinerja yang bersangkutan memang tidak bisa memberikan yang terbaik kepada pimpinannya dan tidak bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini mulailah sosok Rizal Ramli ini berkuar-kuar ke sana kemari. Yang pertama, dia menyoroti dan menuduh pemerintah menggunakan dana haji untuk kebutuhan infrastruktur katanya. Ini diucapkan berkali-kali dan kemudian ucapan dari Rizal Ramli ini diamplifikasi oleh pendukung-pendukungnya yang pasti adalah orang-orang yang anti pemerintah. Lucu sekali. Nah, pada saat Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, mengatakan dengan jelas bahwa dana haji dikelola secara transparan dan tidak ada satu rupiah pun yang digunakan untuk kebutuhan infrastruktur. Nah, bahkan Anggito mengatakan bahwa dana haji selalu diaudit oleh BPK, sangat prudent dan hati-hati. Kita tahu siapa Anggito Abimanyu, bukan? Luar biasa. Rekam jejak yang bersangkutan sangat luar biasa hebat dan kita harus percaya orang ini jauh lebih trustable, lebih dipercaya dibandingkan dengan Rizal Ramli. Nah, terbantahkan lagi. Saya bingung sekali. Dan seperti biasa tidak ada maaf, tidak ada ya biasa cengengesan bahwa sudah dibantah. Malah Pak Anggito mengatakan silahkan cek website kami, terbuka. Apa komentar Rizal Ramli? Nothing. Nah, terakhir Rizal Ramli bertemu dengan beberapa tokoh kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia untuk Jawa. Nah, di depan orang-orang oposisi ini, Rizal Ramli memprovokasi agar memaksa Presiden Jokowi turun dari jabatan daripada dipaksa. Tidak, tertawa ngakak. Karena yang mengucapkan Rizal Ramli, jadi ya sebetulnya tidak ada makna apa-apa. Karena zong atau kosong. Apa infrastruktur yang dipakai oleh Rizal Ramli untuk melengsarkan Presiden Jokowi? Presiden yang secara legitimate sah menurut konstitusi kita. Apa alasannya? Tapi karena Rizal Ramli mengatakan pada orang-orang yang jelas-jelas anti Presiden Jokowi dan anti pemerintah, otomatis seolah-olah ini kayak sok gagah-gagahan pasti bisa. Padahal nothing.
Tidak ada apa-apanya dan tidak akan terjadi apa-apa. Hanya apa lagi? Omdok alias omong doang. Sahabat Indonesia, ini berulang kali Pak Rizal Ramli ini memberikan suatu statement-statement yang ngawur dan lebih cenderung memfitnah, menyebarkan hoax. Seperti kasus dana haji yang dituduh dipakai oleh pemerintah untuk infrastruktur. Ini kan hoax. Nah, apa pertanggungjawabannya sebagai akademisi? Katanya doktor, ahli ekonomi, kok menyebarkan hoax? Yang berikutnya juga menyebarkan hoax bahwa utang Indonesia luar biasa jumbo katanya, karena dianggap Sri Mulyani tidak becus mengelola keuangan negara. Mungkin Pak Rizal Ramli juga harus tahu, Ibu Sri Mulyani Indrawati itu bukan orang yang bodoh. Sahabat Indonesia, kita lihat sendiri secara nyata. Ibu Sri Mulyani itu bukan ekonom ecek-ecek yang suka berkuar-kuar kosong dan zong begitu. Beliau ini pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank atau Bank Dunia. Kalau salah selama 6 tahun. Pernah menjabat menteri dari beberapa presiden, mulai SBY sampai dengan Pak Jokowi. Mohon maaf dengan segala hormat saya, nggak terlalu level dengan Rizal Ramli. Jadi Rizal Ramli juga harus tahu, dalam undang-undang sudah diatur maksimal berapa persen sih utang negara ini dibandingkan dengan PDB kita, sudah diatur maksimal 30%, dan sekarang masih jauh di bawah 30%. Tapi kalau diucapkan oleh Rizal Ramli, oh ada 6.000 triliun atau mungkin 10.000 triliun di hadapan orang-orang yang pekok, yang rendah literasi, tidak mengetahui undang-undang, dianggap benar utang kita besar sekali. Wah, anak cucu kita nanti membayar apa? Pret. Sahabat Indonesia, secara pribadi saya menyarankan pada Pak Rizal Ramli untuk kembali ke marwahnya dia sebagai akademisi. Jangan suka menyebarkan hoax, jangan suka menyebarkan fitnah, jangan suka menyebarkan narasi yang akhirnya menjadi bumerang buat Anda sendiri. Rakyat ini tidak bodoh. Kekuatan dari kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, pimpinan Din Samsudin, itu berapa persen sih? Kekuatannya hanya di media massa, hanya berapa gelintir orang. Berteriaklah, memberikan kritiklah kepada pemerintah, kalian adalah oposisi, itu fine, sah-sah saja. Tapi tolong, kritik yang konstruktif, kritik yang masuk akal, dan tidak menyebarkan hoax. Masalah dana haji yang dipakai infrastruktur, jelas-jelas fitnah dan hoax. Utang negara super jumbo juga begitu juga. Memaksa orang memberikan narasi bahwa Presiden Jokowi seolah tidak mampu akan dilengsarkan. Aduh, kasihan sekali, saya kasihan sekali. Kenapa ya orang yang begitu ambisius itu kadang-kadang jadi kehilangan akal sehat. Nalarnya sebagai seorang dokter jadi berkurang. Harusnya dia duduk manis, elegan sebagai seorang dokter ekonomi, mungkin jauh lebih dihormati oleh kita semua, termasuk oleh saya. Pada saatnya, kalau Tuhan menghendaki, dia akan berkuasa. Tapi kalau tidak, ngotot sampai tahun jebot pun juga nggak akan menjadi penguasa apapun. Karena partai tidak memilih. Dia teriak-teriak tentang presidensial threshold dan kemudian berusaha menyalahkan Pak Jokowi. Yang salah siapa? Kalau masalah ambang batas presiden itu domainnya adalah di DPR, silakan berikan argumentasi yang sangat ilmiah. Oh, 20% terlalu tinggi, mau 15, 10 atau 0, silakan berikan argumentasi. Jangan membangun narasi yang menyudutkan dan salah arah. Apa hubungannya dengan Presiden Jokowi? Sahabat Indonesia, inilah opini saya tentang Rizal Ramli. Mungkin Anda sudah bosan, saya pun juga sudah bosan karena beliau ini berulang kali berbuat serupa. Paling selesai begitu saja. Ya,
ujaran-ujaran sampah yang tidak perlu. Tapi dalam rangka menjaga Indonesia, saya harus mengungkapkan kembali bahwa ujaran-ujaran beliau tidak selamanya benar dan banyak salah. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mendengarkan opini saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share setiap postingan kanal TV Anak Bangsa. Bersama kanal Anak Bangsa ini kita menjaga Indonesia, dan saya berpesan, jaga akal sehat kita, jaga kewarasan berpikir kita. Ambisi boleh, tapi jangan ambisius. Kalau sudah masuk ke ambisius atau sudah terindikasi ambisius, biasanya kehilangan akal sehat, kehilangan rasionalitasnya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda mendengarkan opini saya. Kita bertemu lagi dalam opini Rudi berikutnya. Sampai jumpa, salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskam.